kabar? Ih, aku baik. Kamu gimana? Baik dong. Kemarin itu aku habis ikut ibadah. Oh iya. Kalau si Bagas gimana kabarnya? Iya ya, Bagas jarang sekali ya kita lihat. Kenapa ya? Gas. Ini Iya. dia orangnya kamu nih. kemana aja sih? Ya aku banyak tugas kuliah, jadi jarang ke gereja. Aduh, sayang sekali. Padahal kan ibadah itu perlu, Gas. Iya. Iya, walaupun kamu banyak kuliah, tugas kuliah, kamu harus tetap sempetin ibadah bersama-sama ya. Iya. Nah, kebetulan nih kita mau beribadah nih sebentar lagi kan. Betul, iya. Sekalian ikut aja ya. Ya boleh. Yuk. Yuk. Oke. Shalom. Apa kabar nih Kak Yola dan Kak Bagas? Puji Tuhan, kabar baik, Kak. Kak Anggri bagaimana kabarnya? Aku luar biasa. Kalau adik-adik? Pasti sangat luar biasa dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah Zebaot hari ini, yuk kita akan nyanyikan lagu apa Kak Yola? Satukanlah hati kami. Iya. Ayo Kak Bagas. Silakan, Kak Bagas. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Yuk, mari kita berdoa. Kita silakan kepada yang bertugas berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberikan kesehatan dan masih diizinkan untuk beribadah online pada hari ini. Ya Tuhan, berkati ibadah online kami supaya bisa berjalan dengan lancar. Dan kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan, sakit, perihal dalam keluarga, dan sekolahnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia supaya cepat terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Kanaan dan komisi-komisi yang ada. Ya Tuhan, kiranya doa kami ini didengar oleh-Mu. Ya Tuhan, kami akan tutup doa ini dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, karena tadi kita sudah satukan hati kita sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita ingin bilang bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sangat kekal, kasih-Nya yang sangat sempurna bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu setia untuk kita. Saat kita mencari, Dia selalu ada. Saat kita ketuk pintunya, Dia selalu bukakan. Mari teman-teman, kita nyanyikan Bapa yang kekal. Kebaikanku hanya
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita katakan Bapa. Dan ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kita bertemu di minggu kedua Advent. Kita telah memasuki Advent minggu yang kedua. Artinya ya sekitar 26 hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Apa yang sudah kita lakukan atas kasih karunia Bapa kepada kita? Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu di Sibaot Sekolah Minggu GKJ Kanaan bersama-sama ingin mengenal firman Tuhan. Karena itu, mari tuntun kami anak-anak-Mu, Bapa, tempat kami masing-masing, untuk kami boleh merasakan pengajaran Bapa. Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada hari Minggu Advent kedua ini, kita akan membicarakan firman dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ya, dari sinode tema renungan kita adalah bertumbuh dalam iman dan kasih. Mari kita dengarkan firman Tuhan bacaan kita hari ini ya. Adik-adik bisa mengikuti di rumah atau mendengarkan. Ayat 3-11, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku,
baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan tadi, Paulus menyebut adanya kasih karunia. Seperti yang disebut di ayat sebelumnya, ayat 2 dan juga ayat 7. Apa sih kasih karunia itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini mengenai karunia ya, karunia itu adalah belas kasih. 2. Pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Jadi, kasih karunia adalah belas kasih dari Allah yang lebih tinggi kedudukannya kepada manusia yang rendah kedudukannya. Jadi, adik-adik dan saya mendapat atau dianugerahi belas kasih Allah melalui Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa-dosa kita manusia. Belas kasih Allah dari tempat yang maha tinggi kepada manusia. Itulah kasih karunia. Jadi kasih yang luar biasa besarnya itu dikaruniakan ke dunia buat manusia. Nah, melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu, kasih karunia dinyatakan, diberikan, disediakan. Tidak ada di dunia ini seorang pun yang bisa memberi kasih karunia selain Tuhan Yesus, selain Allah Bapa sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bacaan kita, Paulus bersyukur kepada orang-orang Filipi yang telah melakukan tiga hal sehubungan dengan kasih karunia tadi, yaitu 1. Tetap setia dengan apa yang diajarkan Paulus. Yang kedua, memelihara kasih karunia, memelihara iman dengan pembacaan firman dan melalui persekutuan. Lalu yang ketiga, dengan melaksanakan pemberitaan Injil. Salah satunya dengan cara hidup yang benar sebagai pengikut Tuhan Yesus di hadapan orang lain. Sehingga itu menjadi bentuk kesaksian. Ketiga hal tersebut bagi orang Kristen harus ditumbuhkan sejak kecil, sejak anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga lansia. Tentu saja juga bagi GKJ Kanaan, bagi saya pribadi dan adik-adik Sibaot. Adik-adik, ada seorang anak muda yang setia dengan firman sejak kecil. Hingga akhirnya anak muda tersebut bisa menjadi terkenal, menjadi bintang kelas dunia. Adik-adik tahu siapa dia? Mari kita lihat videonya. Dialah Jonathan Christie
atau Jojo, juara bulu tangkis Asian Games 2018 dengan meraih medali emas. Jojo mulai menekuni bulu tangkis tahun 2005 saat usianya 8 tahun. Melalui berbagai kejuaraan, dia bisa terus berkembang. Yang menarik, saat dia usia 10 tahun, dia membeli Alkitab sendiri dan tekun membaca firman Tuhan. Selain juga rajin ikut sekolah minggu. Yusuf yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya menjadi idola Jojo dalam menjalani kehidupannya. Yusuf dianggap memberi inspirasi untuk tekun, bekerja keras, dan taat pada Tuhan, dan itulah yang coba dilakukan oleh Jojo. Itulah Jojo, ya, Jonathan Christie, yang sejak muda telah hidup di dalam kasih karunia. Tetapi apakah kasih karunia itu hanya diberikan kepada mereka yang taat aja sejak kecil? Pasti tidak, karena Tuhan itu maha kasih. Kasih karunia juga diberikan kepada mereka yang menjalani hidup dalam dosa, yang karena kasih karunia dari Allah itu menjadi bertobat dan berusaha hidup memuliakan Tuhan. Nah, ingin tahu salah satu orangnya? Kita lihat video lagi nih ya. Mari. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, my friend, my brother, Leon Ferdinand. Orang katakan dia punya 9 nyawa. Dari dulu sampai hari ini tidak mati-mati. 11 kali tabrakan mobil, motor, berkali-kali coba dibunuh, bahkan ibu kandungnya sendiri coba untuk menggugurkannya 3 kali. Tapi pada yang ketiga, karena membahayakan nyawanya, terpaksa harus gigit. Brother, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Mantap. Sering saya dengar dari banyak orang, brother dari dulu sampai sekarang ini nggak mati-mati, brother. Itu membuat saya kadang-kadang, wow, is that crazy gitu loh. Hidup brother ini bergabung dalam satu komunitas, ya, Organisasi. Dan organisasi, dan di situ brother dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan brother di situ kenapa bisa sampai mau gabung? Pengaruh lingkungan itu pertama penting sekali, lingkungan. Karena itu ada istilah lingkungan yang baik membuat orang jahat menjadi baik. Tapi lingkungan yang jahat membuat orang baik sekalipun bisa menjadi jahat. Gitu kan? Pertama faktor lingkungan, dan kedua mungkin karena faktor kita masih jauh dari nilai-nilai kebenaran. Apakah brother di situ banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas, ya contohnya narkoba, mungkin kriminal? Narkoba ya jujur saya dulu pakai narkoba, khususnya sabu dan ekstasi, dan minum juga. Tapi gimana caranya brother bisa keluar? Oke, ketika saya keluar, saya bertobat, atau istilah gaulnya anak-anak sekarang, hijrah. Pada waktu itu saya memalsukan kematian saya sendiri. Jadi untuk sekian tahun biar saya palsukan kematian saya, biar musuh-musuh reda, dan biar saya tenang dulu untuk sekian. Kartu handphone itu saya buang. Dan saya tinggal di satu tempat di sebuah kampung selama berapa tahun, mengisolasi diri di situ. Sampai sebegitu. Sebegitu. Insiden terakhir itu 2012. Bukan dicoba untuk dibunuh, memang sudah dibunuh sebenarnya. Saya dikepung oleh berapa orang, saya dicolong dari belakang. Karena pada waktu itu juga kebetulan entah kenapa pada hari itu saya nggak bawa alat, biasanya saya selalu bawa pisau atau pistol untuk perlindungan. Itu malam itu saya nggak bawa. Tusukan itu membuat ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, jaringan usus saya hancur. Saya bersyukur pada waktu itu dengan pendarahan hebat, itu saya nggak jatuh, saya nggak tumbang. Karena mereka ngelihat saya udah lobang-lobang, dan mereka bilang, udah lepasin dia, bentar lagi dia mati. Waktu itu saya jalan itu sekitar
1-2 kilometer jam 2 subuh untuk mencegat apa taksi. Saya juga heran kok pas saya berhentiin apa taksi itu berhenti. Padahal saya udah berlumuran apa darah. Saya masuk ke taksi dan di dalam apa taksi saya bilang ke sopir apa taksi tolong bawa saya ke tempat ini. Karena pada waktu itu handphone saya udah dihancurin. Mang pinter sih, jadi handphone dihancurin saya nggak bisa hubungin kawan-kawan saya untuk balik lagi ngebalas. Perjalanan itu saya dengar itu apa suara kecil bilang, jangan balik, kalau lu balik lu mati. Saya percaya itu Tuhan bicara ya, Tuhan. Gue bilang ke sopir apa taksi, Pak, tolong bawa saya ke rumah sakit terdekat. Sopir taksinya nanya ke saya, kenapa emang bang? Pas dia nengok ke belakang, dia teriak, astagfirullah. Jadi saya percaya sopir taksi itu dibutahkan matanya oleh Tuhan ya. Karena secara logika kalau dia lihat orang berlumuran darah, bro mau berhenti nggak? Nggak. Jadi takut. Jadi oleh sopir taksi ini Tuhan pakai ngebawa saya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Cipto ya. Dan saya ngelewatin masa kritis di sana. Dokter bilang kalau saya bisa ngelewatin 3 hari masa kritis saya apa survive. Sembuh kurang lebih 8 bulan itu proses penyembuh, 6 bulan, 8 bulan. Sudah gue sembuh, Tuhan kasih gue ginjal baru, paru-paru baru, jaringan usus baru. Dokter yang periksa sendiri juga apa bingung, kok ini nggak pernah kejadian seperti ini. Kebetulan gue juga melayani di penjara-penjara dari tahun 2012 masuk 2013, itu trigger gue bertobat, gue kasih hidup gue buat Tuhan. Dan Tuhan memang bawa gue di pelayanan penjara-penjara, dan kebanyakan itu narapidana yang kasus-kasus kriminal, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, itu hubungan keluarganya bermasalah walaupun mereka. Sekarang kegiatan apa aja nih? Oke, kegiatan gue udah 4 tahun ini gue merintis sebuah jemaat gereja sebenarnya, coba menjadi gereja di Depok. Kan gue ngajak lu waktu itu untuk sama-sama di dalam ministry 4 tahun yang lalu kan. 4 tahun yang lalu, dan ya gue lagi fokus di situ pelayanan di penjara-penjara. Cuma udah 8 bulan ini kan udah nggak bisa pelayanan ke penjara ya. Ya awalnya kenapa bro bisa mau pelayanan ke penjara? Apakah passion gue memang untuk narapidana memang. Emang begitu ya? Emang hati gue buat di penjara-penjara itu kuat sekali. Ya kan sebenarnya kalau dipikir-pikir gak ada untung-untungnya brother. Ya nggak ada untungnya kan, kolektor nggak dapet. Nggak ada duitnya, yang ada kita keluar duit kan. Jadi goes back to the heart gitu. Lu kan harus bawa sembako ke sana. Dan gua mau orang-orang seperti gua juga ketika gua dipulihkan, maka gua dipulihkan untuk memulihkan kan. Maka gua ingin apa yang gua alami kebaikan Tuhan, gua mau juga spread, bagi dengan kawan-kawan di penjara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo kita belajar memegang kasih karunia itu seperti cucu, juga semangat kembali melayani seperti Leonardo. Asal sungguh-sungguh kita setia, Tuhan akan memberkati adik-adik bahkan lebih dari yang adik-adik perkirakan. Bukan saja pertumbuhan rohani, tetapi juga pertumbuhan jasmani yang sehat. Asal setia, taat, berusaha mau bertumbuh menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dengan penuh syukur dan mengupayakan hidup di dalam kasih, sehingga orang lain melihat kita sebagai terang, sebagai garam. Adik-adik, apa yang disampaikan Rasul Paulus tadi mengenai kasih karunia juga membawa kepada janji kehidupan kekal. Kita akan baca sebagai penutup dari Titus 3 ayat 7. Demikian, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang begitu besar mengasihi kami, memberikan kasih karunia kepada kami yang begitu besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus.
Tolong kami Bapa untuk memelihara kasih karunia dalam ketaatan, dalam memuji Bapa, mengenal firman, dan boleh menjalani kehidupan yang baik dan benar, supaya juga merupakan kesaksian kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah memasuki masa-masa Advent dan akan menyambut Natal. Teguhkan iman kami, beri sukacita menyambut peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya itu boleh tumbuh dalam hati anak-anak-Mu, anak-anak remaja Zebaot. Tuhan berkati segala aktivitasnya, Tuhan tuntun, dan Tuhan terangi oleh firman dan tidak jemu-jemu untuk mendekat, mengenal kepada Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan melalui 2 cara. Yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, kemudian diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Atau cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKJ Kanaan di rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat juga kirimkan bukti transfernya ke majelis wilayah masing-masing. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan beribadah pada minggu hari ini dan kesempatan untuk memberikan persembahan juga ya Bapa. Tuhan, kami berdoa kiranya persembahan ini Bapa dapat dikelola dengan baik Tuhan, dan Tuhan berkati Bapa orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Tuhan, terima kasih juga Bapa untuk orang tua kami Tuhan, yang Tuhan boleh salurkan berkat sehingga kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Oke teman-teman Zebaot, puji Tuhan sekali ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, semoga apa yang sudah kalian dengar bisa kalian pahami dan bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Ya, yuk, sekarang kita mau apa Kak Anggri? Nah, sebagai lagu respon firman, kita akan menyanyikan lagu Bertumbuh Dalam Kasih. Silakan Kak Bagas. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menolong yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Silakan yang berdoa.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga ibadah online ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau terus memberkati kami dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, agar kiranya mereka terus semangat dalam pelayanan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember ini, agar kiranya Tuhan memberikan panjang umur dan sukses dalam sekolah. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang ibadah kita udah selesai, Kak. Wah, iya. Tapi jangan lupa ya, tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Dan Jangan lupa pakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Dan satu lagi yang penting, jangan lupa jaga jarak, apalagi sudah mulai tatap muka ya Kak iya, belajarnya. betul. Oke, sampai jumpa Selamat minggu hari depan. Minggu. Selamat hari Minggu.